Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat berobos, salam jumpa kembali bersama GOB, Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawakan satu tema, kematian kekal. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa Tuhan, tinggi kami naikkan syukur untuk kembali kesempatan yang Tuhan percayakan. Kami menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus berfirmanlah buat kami. Ajar kami mengerti kehendak Tuhan di penghujung akhir zaman ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, bacaan kita dari Wahyu 20 ayat 12 sampai dengan 14. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Saudara, kita pelajari arti dari kematian kekal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekal untuk tetap, untuk selama-lamanya abadi. Jadi kematian kekal itu adalah kematian untuk selama-lamanya atau yang disebut binasa di neraka, di lautan api. Jadi kematian itu bukan berarti seperti orang tidur, saudara, tidak mengalami dan tidak menderita apapun. Tetapi kematian kekal yang dimaksud adalah penderitaan dalam lautan api selama-lamanya. Orang-orang mati akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Satu hari saya menemukan satu buku, yaitu traktat, saudara. Nah, traktat itu bicara tentang 7 anak muda yang pernah dibawa ke neraka. Lalu beliau mengatakan di sana ada seorang yang mencuri dengan tangannya, maka tangannya dipotong, saudara. Jadi karena jiwanya masih hidup, masih bisa merasakan kesakitan ketika tangannya dipotong. Dia berteriak, darah mengucur, lalu tiba-tiba nyambung lagi. Dan begitu lagi dipotong lagi, teriak kesakitan, nyambung lagi. Dan begitu terus selama-lamanya. Ada juga orang yang suka pergi ke diskotik, yang menari-nari begitu. Nah, pada saat itu di sana di neraka ada satu tempat yang seperti demikian. Sepertinya diskotik yang menari-nari. Tapi tahu nggak, saudara, di bawah mereka itu adalah tombak-tombak, dan mereka nggak bisa berhenti menari mengikuti alunan musik yang terdengar. Jadi saudara bisa bayangkan, mereka lompat, mereka menari-nari, tapi di bawahnya itu tombak-tombak, dan itu selama-lamanya. Nah, saudara, ada juga orang yang suka mabuk-mabukan di bumi, dan ketika ia meninggal karena ribut dengan temannya, lalu dipukul dengan beling, dan orang itu meninggal ketika sadar ada di neraka. Dan dikatakan orang itu seperti melihat sebuah meja dengan botol yang seperti ada embun-embunnya itu dan sangat menarik untuk diminum. Jadi orang itu akan mendekati meja itu, mengambil minuman itu, dan dia teriak kesakitan. Kenapa? Karena ternyata itu air keras yang membakar di sini tenggorokannya. Dan setelah itu pulih kembali. Waktu pulih kembali, melihat lagi kembali seperti itu, dan dia ambil lagi, dia minum lagi. Demikian dia berteriak kesakitan dan dia pulih kembali. Nah, saudara, lihat bahwa ini akan terjadi selama-lamanya. Saudara bisa bayangkan ya. Nah, itu akan terjadi di neraka. Jadi oleh karena itu, saudara, mari hari ini kita ambil keputusan untuk saudara berjuang untuk mengikuti Yesus. Jangan berhenti walaupun tetap ikut Yesus. Jangan berhenti atau mengurangi dari apa yang baik yang saudara lakukan hari ini. Mari kita melakukan, terus melakukan sampai waktu sangkakala terakhir terdengar saudara sedang kedapatan melakukan tugas yang Tuhan percayakan, dan itu adalah orang yang berbahagia. Amin, saudara. Kita berjuang ya untuk hal demikian. Jangan sampai kita tidak terarah.
angkat. Nah saudara, setelah kerajaan 1000 tahun damai, maka semua akan dilemparkan ke dalam lautan api, yaitu kematian kedua, yaitu orang-orang yang tidak tercantum namanya di dalam kitab kehidupan. Jadi orang-orang yang tidak tercantum nama dalam kitab kehidupan akan dibuang ke dalam lautan api. Kapan itu saudara? Yaitu setelah dikatakan ketika orang percaya diangkat Tuhan, yang di bumi akan mengalami kesusahan besar. Setelah itu dikatakan di surga yang diangkat Tuhan itu akan masuk ke dalam pesta perkawinan anak domba dan akan menerima mahkota setelah 7 tahun. Maka berikutnya dikatakan mereka yang bersama dengan Tuhan diangkat Tuhan, maka mereka akan turun ke bumi dan akan mengalahkan, yaitu antikris, para pengikutnya dan juga para nabi-nabi palsu. Nah begitu saudara, dan di bumi kita akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai, di mana di situ Yesus memerintah bersama dengan kita yang rapture. Lalu dikatakan yang diperintah siapa? Mereka orang-orang yang luput dari masa kesusahan besar itu ya saudara. Nah, kenapa saudara pada akhir nanti setelah kerajaan 1000 tahun damai, maka mereka dikatakan yang namanya tidak tercantum dalam kitab kehidupan akan dibuang ke dalam api, yaitu yang dikatakan kematian kedua. Mereka semua akan dibuang ke dalam lautan api. Dan mengapa nama mereka tidak tercantum saudara? Kita pelajari sini kenapa namanya tidak tercantum dalam kitab kehidupan. Tapi yang pasti saudara yang rapture tidak akan dilihat lagi di kitab kehidupan, sudah pasti nama saudara tercantum. Tetapi nanti akan ada penyesatan setelah kerajaan 1000 tahun damai. Iblis dilepaskan menyesatkan begitu banyak orang yang mereka adalah orang yang diperintah oleh Tuhan, dan kita semua yang rapture akan meminta bersama Tuhan. Mereka akan disesatkan kembali bersama antikris dan para nabi-nabi palsu, dan mereka akan masuk di dalam lautan api itu tadi. Nah saudara, kenapa nama mereka tidak tercantum? Kenapa? Karena mereka pertama tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan selalu memberi kesempatan. Tuhan berkata, barang siapa mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, maka ia akan diselamatkan. Nah saudara, saya percaya hari-hari ini ada begitu banyak kesempatan untuk kita mendengar tentang nama Tuhan, mendengar tentang keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tapi tidak semua orang mau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sehingga akhirnya mereka tidak punya kesempatan lagi. Dan kenapa nama mereka tidak tercantum dalam kitab kehidupan? Karena mereka tidak bisa mengampuni orang yang bersalah. Tuhan berkata, kalau kamu tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni. Jadi itu yang Tuhan mau saudara, untuk kita saling mengampuni. Jangan sampai ada tersimpan di hati saudara satu rasa benci, rasa marah, karena Tuhan berkata, barang siapa membenci saudaranya, ia adalah seorang pembunuh. Wow saudara, seorang pembunuh, saudara, pembunuh manusia. Tidak ada seorang pembunuh yang masuk kerajaan surga. Artinya mereka pasti masuk ke dalam lautan api. Jadi oleh karena itu mari kita saling mengampuni. Dan berikutnya yang namanya tidak tercantum adalah mereka tidak mengakui kesalahannya. 1 Yohanes 1 ayat 9, barang siapa mengaku kesalahannya, Tuhan itu setia dan adil, dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi Tuhan mau kita akui. Kalau saudara salah, saya percaya Roh Kudus akan berbicara atas saudara, untuk saudara boleh melepas pengampunan, untuk saudara boleh saling mengasihi begitu. Jadi Tuhan akan ingatkan setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dan mari kita akui kesalahan kita. Dan yang keempat adalah nama mereka tidak tercantum. Kenapa? Karena mereka menghujat Roh Kudus. Nah itu yang Tuhan tidak mau untuk kita lakukan. Kita baca Markus 3 ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Iya, Roh Kudus penolong yang diberikan oleh Tuhan buat kita semua. Jadi kalau Roh Kudus sebagai penolong yang diberikan, kita menghujat dia, maka tidak ada pengampunan lagi ya saudara. Sebab tidak ada pertolongan di luar pertolongan daripada Tuhan melalui kuasanya, yaitu Roh Kudus. Ya saudara, dikatakan berikutnya mengapa nama mereka tidak tercantum, yaitu namanya dicoret. Dulu tercantum tapi namanya dicoret dari kitab kehidupan. Kenapa? Karena berdosa kepada Tuhan. Keluaran 32 ayat 33 katakan demikian. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Iya,
Jadi barang siapa berdosa namanya akan dihapuskan dari kitab kehidupan. Ada dosa yang bisa diampuni dan ada dosa yang tidak bisa diampuni. Nah saudara perlu pelajari, dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa yang tadi pertama, dosa tidak mengampuni. Dosa yang kedua yang itu dosa yang tidak diakui. Dan yang ketiga dosa menghujat Roh Kudus. Ini tidak akan ada pengampunan nih saudara. Nah oke, kita pelajari lagi. Kenapa mereka namanya tidak tercantum dalam kitab kehidupan? Ternyata karena mereka tidak bertahan sampai akhir. Ya, Matius 24 ayat 13, barang siapa bertahan sampai kesudahannya ia akan selamat. Jadi ternyata tidak semua orang bertahan saudara. Banyak orang yang terlempar saudara, terutama hari-hari ini. Dikatakan di dalam Daniel 12 ada sebagian dari orang bijaksana itu akan jatuh ya saudara. Jadi saudara hati-hati. Saudara adalah orang yang mengikut Tuhan hari ini luar biasa. Saudara orang rajin beribadah. Hati-hati hari-hari ini iblis berusaha membuat saudara jatuh. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak jatuh? Jelas firman Tuhan berkata, Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah tetaplah berdoa supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Jadi ternyata yang membuat orang jatuh dalam pencobaan adalah ketika mereka berhenti berdoa. Ya, nah ini penting saudara ketahui. Oleh karena itu jangan ada apapun yang membuat saudara berhenti berdoa. Tetaplah berdoa. Walaupun masalah besar, tetaplah berdoa. Walaupun kau berdoa dan belum dijawab Tuhan, tetaplah berdoa. Saya percaya ada satu hari di mana Tuhan menjawab setiap doa dan seruan saudara. Asalkan saudara tidak menjadi lemah. Nah ini yang perlu kita pelajari saudara. Jadi saudara kita harus bertahan sampai akhir. Ya. Jadi saudara kita pelajari juga dalam Galatia 3 ayat 3 dan 4 dikatakan demikian. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Ya ini jemaat Galatia saudara, kalau saudara pelajari. Inilah jemaat Galatia dulu memulai dengan roh. Tapi mengakhirinya sekarang dengan daging. Mereka tidak bisa bertahan sampai akhir saudara. Kenapa hal itu demikian? Itu juga membuat Paulus terheran-heran. Dulu kamu luar biasa sekali gitu ya. Apakah kamu lupa? Pengalamannya begitu banyak bersama dengan Tuhan. Kok bisa sekarang tidak lagi seperti dulu? Dulu berlomba dengan baik, sekarang tidak lagi berlomba dengan baik. Nah saudara, inilah saudara orang yang tidak bisa bertahan sampai akhir. Sehingga akhirnya namanya tidak tercantum di dalam kitab kehidupan. Tuhan tidak lihat dulu. Dulu hebat, dulu rajin, dulu semangat. Yang penting Tuhan lihat sekarang apakah saudara tetap semangat? Apa saudara tetap berjuang? Apakah saudara tetap sungguh-sungguh? Yang Tuhan lihat adalah hari ini. Bagaimana keadaanmu, Tuhan mau lihat hari ini ya saudara. Dan berikutnya saudara, kenapa mereka tidak bertahan sampai akhir? Karena 2 Tawarik 12 ayat 14 dikatakan, ia berubah menjadi jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Jadi rupanya membuat orang berubah menjadi jahat adalah karena tidak tekun cari Tuhan. Ini dia saudara ya. Tidak tekun artinya dulu sih pernah rajin, tapi sekarang sudah tidak rajin lagi. Mulai mengurangi, mulai kendor saudara. Ini yang membuat akhirnya mereka tidak bisa bertahan. Mereka bisa berubah menjadi jahat. Dulu baik luar biasa, tapi sekarang berubah sudah tidak baik lagi. Kenapa? Perhatikan, pasti saudara, ia tidak tekun mencari Tuhannya. Nah berikutnya saudara yang membuat mereka tidak bisa bertahan karena 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai dengan 19. Roh antikris sudah ada di antara kita saudara. Ya, mereka bukan di luar kita tapi di antara kita, yaitu siapa? Mereka tidak sungguh-sungguh. Sebab kalau mereka sungguh-sungguh, mereka percaya niscaya mereka akan tetap bersama-sama. Jadi artinya orang yang sungguh-sungguh adalah orang yang tetap bersama-sama, tidak suka bolos. Maksudnya demikian ya saudara, dikata 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19 tadi. Jadi kenapa nama mereka tidak tercantum di dalam kitab kehidupan lagi? Karena mereka tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh pasti bersama-sama. Tidak suka bolos. Ya, cari Tuhannya harus sungguh-sungguh. Nah, kenapa mereka tidak bisa bertahan sampai akhir? Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia.
Jadi siapakah orang yang akan bertahan sampai akhir? Mereka adalah orang-orang yang menang, yaitu mereka yang terpanggil, terpilih dan setia. Jadi saudara, kalau mau menang bersama dengan Tuhan, yang pertama terpanggil. Saya percaya semua kita sudah terpanggil. Yang kedua terpilih. Hari ini saudara bisa datang kepada Tuhan karena saudara terpilih. Dan yang lebih terpenting bukan terpanggil dan terpilih, tetapi setia. Tidak semua orang setia. Banyak orang sudah tidak lagi ada sebagaimana dulu, berjuang ikut Tuhan, cari Tuhan, melayani Tuhan, berbuat kebaikan, lakukan firman Tuhan. Dulu rajin, tapi sekarang sudah tidak lagi setia melakukan hal demikian. Nah, saudara harus perhatikan hal demikian. Karena hal-hal yang disebut tadi itu membuat saudara tidak bisa bertahan. Nama saudara tercoret atau nama saudara tidak tercantum di dalam kitab kehidupan. Jadi saudara harus perhatikan dengan sesama bagaimana saudara hidup. Sudahkah saudara menerima Yesus? Kalau saudara sudah menerima Yesus, puji Tuhan. Yang kedua, apakah saudara sudah bisa mengampuni kesalahan orang lain? Kalau saudara sudah bisa mengampuni, haleluya. Dan apakah saudara mengakui setiap kesalahan saudara? Nah, seharusnya demikian ya saudara. Dan jangan pernah menghujat Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita yang hebat. Tanpa Roh Kudus habislah kita. Tanpa Roh Kudus tidak ada kekuatan kita saudara. Dan namanya kita jangan sampai dicoret dalam kitab kehidupan. Kenapa dicoret? Karena berbuat dosa dan dosa yang dilakukan tidak diakuinya. Dan saudara, kita harus bertahan sampai garis finish. Jangan sampai terlempar. Kenapa? Karena mengawali dengan roh, mengakhiri dengan daging. Jangan kita lakukan demikian. Terus bertahan. Saudara memulai dengan roh, tetap berjalan dengan pimpinan Roh Kudus tentunya. Dan mari kita berjuang, bukan hanya berusaha. Banyak orang berusaha nggak bisa masuk. Saudara dan saya kalau mau ikut Tuhan harus berjuang. Saudara tahu bedanya? Berusaha dan berjuang. Berusaha artinya begini. Nanti kamu datang ya ibadah WBI. Oke, saya usahakan. Mau datang, tiba-tiba ada tamu, tiba-tiba ada masalah, akhirnya nggak jadi datang. Tiba-tiba hujan nggak jadi datang. Nah, ini adalah orang yang bukan berjuang. Orang berjuang itu artinya mau banjir, mau ada masalah, mau ada urusan apapun, tetap berjuang untuk datang. Ini namanya ngotot saudara ya, ikut Tuhan harus demikian. Dan kenapa mereka tidak bisa bertahan? Karena tidak tekun, tidak sungguh-sungguh. Dan akhirnya yang membuat mereka tidak bisa bertahan adalah tidak setia. Nah saudara, kita mencatat betapa ngerinya neraka. Kalau saudara baca Markus 9 ayat 45 dikatakan demikian. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Saudara tahu arti maksud dari ayat ini? Jadi dikatakan neraka itu lebih ngeri dari mata yang dicungkil, daripada tangan yang dipenggal. Jadi kalau matamu bersama dengan cungkil daripada matamu itu tapi masuk neraka. Jadi Tuhan mau bilang neraka lebih ngeri daripada mata dicungkil. Wow, saudara, mata dicungkil aja ngeri banget ya. Ini dikatakan neraka lebih daripada itu. Nah, lebih ngeri daripada tangan dipenggal. Mendingan gak apa-apa salah tangannya dipenggal daripada tangan utuh tapi masuk neraka. Jadi Tuhan lagi mau bilang neraka lebih ngeri daripada tangannya dipenggal saudara. Dan bahkan dikatakan dalam Markus 9 ayat 46. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Neraka itu dikatakan ulatnya tidak mati. Di neraka itu ada ulat saudara. Aduh, saya paling geli sama belatung saudara ya. Nah, neraka itu banyak saudara ulatnya demikian. Dan ulatnya dibakar dengan api pun tidak mati. Di mana ulatnya? Ulatnya bukan di sekelilingnya, ulatnya ada di seluruh tubuhnya. Wow, ngeri banget saudara. Jadi oleh karena itu sudah mendingan berjuang hari ini di bumi untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan, melakukan kehendak Tuhan daripada masuk neraka. Amin. Nah, dikatakan di neraka itu betapa ngeri. Kenapa? Disiksa dengan api dan belerang sampai selama-lamanya. Wahyu 14 ayat 10 dan 11. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Ya, jadi dikatakan maka mereka siang malam tidak henti-hentinya disiksa. Wow saudara, dengan api dan belerang.
Jadi saya tanya suami saya, dia lulusan teknik kimia. Saya tanya, kalau api tambah belerang jadi apa? Dikatakan begini, tahu besi baja? Besi baja masuk ke situ pasti luber. Jadi saudara bisa bayangkan tubuh manusia masuk ke situ. Wah, ngeri banget ya saudara ya. Jadi lautan api saudara. Bukan api seperti kompor yang nyala, tangan kita di situ. Wah, itu bukan seperti itu, lebih ngeri, lautan api. Saya punya pembantu pernah kesambar api saudara. Kenapa? Ternyata gasnya bocor. Nyamber dia lagi masak. Cuman kesambar numpang lewat aja saudara. Itu luka bakarnya sebulan lebih baru sembuh. Dan itu pun meninggalkan bekas dan sakitnya luar biasa. Nah saudara bisa bayangkan kejadian yang sesungguhnya di lautan api. Lautan api plus belerang yang bisa membuat besi baja lumer. Dan kalau manusia masuk ke sana betapa amat sangat mengerikannya. Jadi oleh karena itu kalau saudara tahu ini kebenarannya sudah disingkapkan oleh Tuhan, berjuanglah hari ini supaya kita semua rapture alias masuk surga ya. Itu yang Tuhan mau. Jadi yang penting harus dilakukan oleh orang yang percaya agar tidak masuk neraka adalah Wahyu 14 ayat 12 dikatakan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Karena jelas Yakobus 1 ayat 4 dikatakan ketekunan itu akan menghasilkan buah saudara. Yaitu sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Matius 5 ayat 48 dikatakan sempurnalah engkau karena Bapa di surga sempurna. Tuhan mau saudara dan saya sempurna. Untuk sempurna saudara perlu tekun. Jangan berubah ketekunan saudara. Maka kita punya satu slogan. Kalau sudah memulai jangan mengakhiri sampai Tuhan Yesus datang. Tetap bertekun, tetap cari Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap lakukan firman, tetap berbuat baik dan tetap lakukan walaupun jangan pernah berhenti untuk melakukan hal demikian. Ada amin semua sahabat Barnabas? Ya kita belajar untuk terus melakukannya ya. Tetap bertekun, memang banyak rintangan, banyak tantangan, banyak ujian, banyak pencobaan. Tapi saudara percayalah kita punya Tuhan yang hebat. Jangan cuma nyanyi doang ya. Tuhanku hebat. Tuhanku dahsyat, tapi baru kena masalah sedikit langsung mental saudara. Mana Tuhannya? Padahal Tuhan bilang aku menyertaimu sampai kesudahan zaman. Gak perlu takut, ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Nah itu yang Tuhan mau. Yang penting adalah ketekunan orang-orang kudus. Yang kedua untuk menuruti perintah Tuhan. Nurut-nurut aja saudara. Ya, apa yang saudara pelajari, apa yang saudara dengar, mari kita bukan hanya mendengar dan mempelajari, tapi lakukan setiap perintah. Itu hal yang penting. Iblis gak pernah takut dengan orang yang rajin ibadah. Enggak. Iblis takut dengan pelaku firman. Maka Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, tunduk kepada Allah, lawan iblis. Iblis pergi. Jadi iblis hanya pergi ketika orang-orang itu tunduk kepada Allah. Jadi ketika saya tunduk pada Allah, artinya melakukan perintahnya, melakukan firman-Nya, saya usir iblis, iblis pasti pergi. Tapi kalau saudara tidak taat sama firman, saudara coba-coba usir iblis. Saudara tahu cerita tentang Imam Skewa anak-anaknya ya. Bagaimana ketika dia coba ikutin para rasul untuk usir setan, iblis bilang begini, Paulus aku kenal, Yesus aku tahu, tapi siapa kamu? Wah, dicabik-cabik saudara. Jadi mari jadilah pelaku firman Tuhan. Maka yang penting di sini adalah ketekunan orang kudus untuk menuruti perintah Tuhan dan pertahankan iman sampai garis finish. Lukas 18 ayat 8 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini pertanyaan Tuhan. Waktu anak-anak datang, waktu Tuhan datang, akankah ku dapatkan iman di muka bumi? Tuhan bertanya, siapa yang bisa mempertahankan imannya sampai garis ini saudara? Ternyata gak banyak orang mempertahankan iman. Banyak orang mulai kendor, banyak orang mulai mundur. Kenapa? Kecewa karena apa yang dilihat, karena apa yang didengar, karena apa yang dihadapi. Membuat banyak orang akhirnya mundur. Tapi pastikan saudara bukan orangnya demikian. Jangan pernah berpikir mundur. Tuhan berkata kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tapi kita orang yang percaya beroleh hidup. Jadi jangan mundur saudara. Amin.
Katakan ini hal yang tabu untuk saudara, katakan mundur. Mundur itu mulai dengan mengurangi dari angka 1, 2, 3. Dan jangan saudara lakukan ya. Mari kita tetap bertekun di dalam Tuhan. Jangan pernah ada kata mundur, tapi kita harus selalu menambahkan. Tuhan berkata kita harus selalu berusaha sungguh-sungguh menambahkan kepada iman yang ada pada saudara hari ini. 2 Petrus 1 ayat 5 dikatakan, apa yang harus saudara tambahkan? Kebajikannya, ketekunannya, pengetahuannya, kesungguhan, kesalehannya, penguasaan dirinya, kasih akan saudara iman, kasih semua orang. Nah, Tuhan mau saudara berusaha sungguh-sungguh menambahkan hal demikian, bukan mengurangi. Saudara berjuang. Kalau kita sudah tahu hari ini betapa amat sangat mengerikan neraka, dan neraka itu bukan hanya cerita dongeng, tapi itu adalah kebenaran yang Tuhan sampaikan melalui beberapa orang yang dibawa ke neraka untuk melihat neraka itu ada, neraka itu sungguh-sungguh mengerikan. Jadi oleh karena itu saudara berjuanglah selagi masih ada kesempatan hari ini. Waktunya nggak lama, waktunya sudah sangat amat sangat singkat. Jadi oleh karena itu gunakan waktu yang ada sekarang ini, jangan sia-siakan. Sibukkan diri saudara dengan Tuhan, dan saya percaya kesibukan atau waktu yang saudara berikan buat Tuhan tidak pernah sia-sia. Ya, jadi saudara kesimpulannya adalah mari kita berjuang terus di dalam mencari Tuhan dan lakukan kebenaran di setiap kesempatan ya. Maka setelah melakukan kehendak Allah, kita akan menerima upah yang besar, rapture dan masuk surga. Itu adalah upah yang kita nantikan. Artinya tidak mengalami kematian kekal di neraka. Saudara berjuang. Sama-sama dengan saya katakan berjuang. Ya, berjuangnya ini harus ngotot ya saudara ya. Bukan hanya sekedar kalau sempat, kalau bisa, kalau mood. Ini banyak orang melakukan hal yang sama. Tapi saudara harus berbeda dengan dunia. Caranya gimana? Ngotot cari Tuhannya. Berjuang sungguh-sungguh melakukan kebenaran Tuhan. Nah saudara, kalau saudara melakukannya, saya percaya kehidupan kekal, kemuliaan kekal. Tidak ada keratapan, tidak ada kesakitan, tidak ada penderitaan. Itu yang kita akan alami, yaitu di dalam kerajaan surga yang mulia. Nah ini penantian kita, ini yang kita nantikan dan rindukan. Dan untuk bisa sampai ke sana, saudara nggak bisa cuman kata mau. Saudara harus berjuang ya. Memang keselamatan gratis, tapi masuk surga harus bayar. Yaitu Tuhan berkata, kerjakan keselamatan yang sudah Tuhan kasih gratis ini dengan takut dan gentar akan Tuhan. Bayar harganya, nikmati hasilnya. Semakin mahal harga yang saudara bayar, semakin besar berkat yang saudara dapat. Amin saudara. Ya, jadi oleh karena itu saya akan berdoa buat sahabat penerobos yang mungkin hari ini saudara mungkin hidupnya masih ya asal-asalan. Gunakan waktunya kalau sempat, kalau bisa buat Tuhan. Tapi ketika saudara mendengar firman Tuhan ini, mari ambil keputusan untuk berjuang dan ngotot mencari Tuhan. Saya akan berdoa bersama penerobos. Bapa, hentinya kami naikkan syukur kami untuk kesempatan yang Tuhan percayakan untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Biar firman ini mengubah pola pikir kami, mengubah cara pandang kami untuk kami hidup benar dan sungguh-sungguh berjuang. Bukan hanya mendengar tapi melakukan ketetapan Tuhan. Mari Tuhan tutup bungkus kami kuasa darah-Mu. Bangkitkan Roh-Mu atas kami agar kami punya semangat mencari Tuhan dan lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian sahabat penerobos, biarlah program kami menjadi kesukaan yang saudara nanti-nantikan. Dan biar kita terus dilatih menjadi para penerobos yang tidak terhentikan. Karena apa yang dilihat, didengar dan dihadapi maju terus sampai garis finish. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.